Salam merah putih. Kalau ingin cerdas, mari kita belajar. Jangan kerjamu tidak tuntas terus. Kawan-kawan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan domain dari sebuah fungsi. Namun sebelum masuk ke beberapa contoh soal kawan-kawan, perlu kita memahami sifat-sifat dasar dari bagaimana menentukan domain sebuah fungsi. Nah, kita mulai dari mempersingkat waktu kawan-kawan, kita langsung mulai saya dari yang pertama. Namun sebelum itu kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar terus berkembang. Terima kasih. Jika domainnya soalnya berbentuk fx, jadi saya misalkan yang pertama kawan-kawan, fx sama dengan fx, maka hasil dari ini domainnya adalah x, di mana x anggota bilangan real, gitu kawan-kawan ya. Nah, yang kedua kawan-kawan, sifat yang kedua, jika soalnya berbentuk pecahan fx per gx gitu kawan-kawan, maka ini kita ambil penyebutnya saja dengan syarat gx nya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Yang ketiga, bagaimana kalau berbentuk akar? Saya kasih begini, akar px begitu kawan-kawan, px, maka ini akar fx, maka syaratnya ini fx nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang keempat kawan-kawan, bagaimana kalau penyebutnya berbentuk akar? Misalnya begini, fx pecahan fx per akar dari gx begini kawan-kawan, maka hasilnya ini penyebutnya juga lagi yang dihitung kawan-kawan, maka hasilnya untuk cara kerjanya gx nya harus lebih besar daripada 0 gitu kawan-kawan ya. Kemudian yang berikut lagi, bagaimana kalau dua-duanya bentuk akar kawan-kawan, dua-duanya bentuk akar nomor 5. Nah, akar dari fx per akar gx gini kawan-kawan, gx ini bisa berubah menjadi syarat pertamanya fx per gx harus lebih besar atau sama dengan 0. Syarat keduanya yang ini, gx nya lagi, gx nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi 5 sifat inilah kawan-kawan, 5 cara inilah, 5 sifat dasar inilah, kelima sifat dasar inilah yang digunakan untuk menyelesaikan domain dari sebuah fungsi. Domain dari sebuah fungsi disingkat ini kawan-kawan df ya, domain fungsi. Oke, untuk lebih jelasnya kawan-kawan, kita langsung saja mengerjakan beberapa contoh soal. Misalnya begini. Oke, saya next dulu, lanjut dulu. Misalnya begini kawan, kita misalkan nomor 1 ya kawan-kawan, nomor 1 misalnya nomor 1, misalnya fx sama dengan x minus 2. Sesuai dengan sifat tadi, katanya jika fx nya saja begini, maka hasilnya ini kita langsung saja misalnya soal keduanya misalnya fx sama dengan ini, misalnya
2x pangkat 2 minus 3. Kedua soal ini sama kawan-kawan, sama dalam mencari domain. Karena ini sama fx saja, maka hasilnya ini kawan-kawan ya kita tulis saja df, domain fungsi df sama dengan ini, kita langsung saja x di mana x anggota bilangan real. Oke, sesuai dengan sifat pertama yang tadi gitu kawan-kawan ya. Nah, kalau kita mau bawa ke dalam bentuk garis bilangan bisa juga, bisa kawan-kawan kita bawa ke garis bilangan hanya begini ya. Karena dia positif terus, maka kita kasih begini saja, ke kanan dia sampai tak hingga kawan, berarti dia positif tak hingga. Kemudian jika dia ke kiri, dia akan menghasilkan negatif tak hingga. Maka df nya ini kawan-kawan, df nya ini bisa juga kita tulis minus tak hingga sampai plus koma plus tak hingga gitu kawan-kawan. Jadi sederhana saja kawan-kawan. Nah, aturan ini berlaku, jadi x nya kalau dia ke kanan, semakin ke kanan berarti sampai tak hingga, berarti dia positif tak hingga. Kalau dia semakin ke kiri berarti dia tak hingga, berarti minus tak hingga. Jadi hasilnya boleh demikian kawan-kawan, dan boleh juga demikian. Iya, namun yang lebih banyak digunakan yang begini. Oke, kita masuk contoh kedua kawan-kawan. Saya kasih contoh kedua. Misalnya begini kawan-kawan, nomor 2, nomor 2-nya begini ya. Nomor 2 di sini kawan-kawan, nomor 2 fx-nya sama dengan 4x plus per ya, ini x plus 4. Nah, kita masuk ke syarat kedua. Syarat keduanya berarti penyebutnya saja yang kita pakai diambil. Nah, syaratnya sehingga menjadi syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti x plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Ya kawan-kawan. Nah, maka ini sesuai aljabar biasa saja, pindahkan ke kanan, berarti x nya tidak sama dengan minus 4 gitu. Jadi df nya ini kawan-kawan, df nya gini saja, sama dengan df nya ini domain fungsi sama dengan gini saja, x di mana x tidak sama dengan minus 4, koma x anggota bilangan real gitu saja kawan-kawan. Nah, kalau kita mau bawa dia ke garis bilangan boleh kawan-kawan. Kalau misalnya kita mau bawa ke garis bilangan boleh. Saya misalkan begini, garis bilangannya begini. Oke, gini ya. Yang tidak boleh kita lihat dulu ada minus 4. Minus 4 berarti dia bulatannya sini kosong, berdasarkan aturan garis bilangan kawan-kawan waktu kelas 10 kosong. Semakin dia ke kanan berarti plus tak hingga, semakin dia ke kiri berarti minus tak hingga gitu ya. Sehingga df nya ini bisa kita tulis minus tak hingga mencapai minus 4,4. Kita gabung ini huruf I dibaca gabung, minus 4 sampainya plus tak hingga gitu kawan-kawan. Oke, kita lanjut lagi kawan-kawan ke nomor 3. Nomor 3 kawan-kawan, di sini ini di nomor 3 misalnya soalnya nih 3 plus 2x per
X pangkat 2 minus 2X minus 8. Saya angkat ini kawan-kawan. Tetap sama kondisinya, kita ambil juga ini positifnya, penyebutnya lagi. Makanya syaratnya kita langsung saja, berarti X pangkat 2 minus 2X minus 8 tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan ini, faktorkan langsung gitu ya. Nah, faktornya ini faktor dari 16 yang jumlahnya 2, berarti pasti 8. Faktor dari 8 jumlahnya 2, berarti sini X ya X, berarti X minus 4 X plus 2 tidak sama dengan 0, sehingga menghasilkan X minus 4 tidak sama dengan 0 atau X plus 2 tidak sama dengan 0. Berarti X nya tidak sama dengan 4 atau X nya tidak sama dengan min 2. Oke, jadi kita langsung masuk ke DF nya saja. Himpunan DF domain fungsinya sama dengan X, di mana X ini tidak sama dengan 4, oke, koma X tidak sama dengan min 2. X nya anggota bilangan real gitu. Nah, ini bisa kita bawa lagi ke teori garis bilangan kawan-kawan. Ya, kalau kita ingin membawanya ke teori garis bilangan boleh. Nah, ini ya. Oke, saya langsung. Nah, yang kita dapat adalah min 2. Saya garis ini, yang kita dapat adalah min 2 dengan 4. Jadi tulis yang paling kecil sebelah kiri, yang besar di kanan. Jadi ini min 2, di sini 4. Ya, kita pakai bulatannya kosong semua sesuai dengan kelas 1. Nah, ini antara dia ke kanan berarti tetap dia plus tak hingga. Kalau dia ke kiri berarti minus tak hingga gitu ya. Oke, ini juga masih memenuhi kawan-kawan. Yang tidak memenuhi cuma 2 min 2 ini dengan 4. Nah, kalau kita mau bikin DF nya sederhana saja. Nah, gini DF nya sama dengan yang pertama minus tak hingga koma min 2 gabung min 2,4. oke, gabung 4, plus tak hingga gitu kawan-kawan. Saya kira enggak masalah. Intinya domainnya tidak boleh min 2 dan positif 4 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya lagi. Kita misalkan saja nomor 4. Ya, nomor 4 kawan-kawan begini. Nomor 4 3 plus 2x 3 plus 2x per ini X pangkat 2 plus 4 X pangkat 2 plus 4. Sama kondisinya sama, kita pakai ini kawan-kawan ini. Jadi kita pakai syarat penyebutnya, berarti X pangkat 2 plus 4 tidak sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita mau jabarkan ini berarti X pangkat 2 harus tidak sama dengan minus 4 gini. Berarti kalau kita mau jabarkan ini sebenarnya berarti X nya harus tidak sama dengan plus minus akar minus 4. Nah, ini tidak mungkin bisa terjadi. Oke, karena kalau kita kasih masuk 0 di sini berapapun dia akan selalu positif. Nah, jika kalian mendapatkan kasus seperti ini kawan-kawan, hasilnya ini sama dengan aturan pertama. Kita bawa ke aturan pertama sehingga DF nya ini sederhana saja. DF nya
sama dengan ini saja langsung X, di mana X anggota bilangan real. Akibat dari ini kawan-kawan, iya, tidak mungkin gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kasus berikutnya kawan-kawan. Kita lanjut lagi yang kelima. Saya misalkan saja ada soal yang bentuk akar, misalnya fx nya sama dengan akar 2x plus 4. Nah, kita masuk ke sifatnya tadi kawan-kawan, bahwa syaratnya tidak harus lebih besar sama dengan 0 fungsinya. Fungsinya harus lebih besar sama dengan, berarti kita masuk saja. Berarti otomatis kita masuk ke materi pertidaksamaan. 2x plus 4 lebih besar sama dengan 0 gitu. Oke, berarti 2x lebih besar sama dengan minus 4. Berarti x nya harus lebih besar dari min 2. Kita 4 min 4 bagi 2 berarti min 2 gitu. Berarti df nya ini sederhana saja kawan-kawan, sama dengan, nah kita masuk x, di mana x gitu lebih besar sama dengan min 2. X anggota bilangan real gitu. Nah, kalau kita mau bawa ke garis bilangan boleh gini ya. Di sini karena pakai tanda sama dengan ini pakai tanda, maka bulatan ini harus penuh. Di sini menjadi min 2. Karena tandanya lebih besar maka arahnya ke kanan gitu. Ke kanan berarti mencapai sampainya plus tak hingga. Berarti df nya ini kalau kita mau tulis sama dengan gini saja. Nah, ini bengkok. Nah, gitu. Kenapa? Karena bulatannya penuh. Maka 2, plus tak hingga baru kita balas kurung. Ya. Saya kawan-kawan. Oke, saya kira tidak masalah. Kita lanjut lagi ke nomor berikut. Yang kelima. Yang kelima fx nya yang keenam. Oke, aku udah tahu lah, sekan aja nomornya. Fx sama dengan akar dari x pangkat 2 plus 3x minus 28. Ya, kondisinya sama kawan-kawan, kondisinya sama, namun di sini pembuat nolnya ada 2. Jadi dasarnya ini kawan-kawan, Anda harus kuat dalam teori memfaktorkan. Oke, jadi saya langsung saja, syaratnya sama tadi, tidak harus lebih besar sama dengan 0. X pangkat 2 plus 3x minus 28 lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, kita faktorkan langsung, berarti ini x plus 7 kemudian x minus 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti x nya ini sama dengan, kita pakai saja minus 7, atau x nya sama dengan 4. Iya. Oke, kita langsung masuk ke hasilnya. Berarti df nya kita langsung saja, df sama dengan x, di mana x lebih kecil sama dengan minus 7, gabung minus 7 gede gabung, atau x nya lebih besar sama dengan 4 gitu. Jadi tentang garis bilangannya kawan-kawan mudah saja, kalau saya gambar sini garis bilangan. Nah, bulatannya semua penuh, yang paling kecil adalah min 7. Min 7 di sini adalah 4. Kita lihat A-nya ini positif. Kalau A-nya positif berarti kalau kita gambar grafik fungsi kuadrat berarti dia akan terbuka ke atas, begini kawan-kawan. Oke, berarti di ini sumbu x, di atas sumbu ini sumbu x, di atas sumbu x positif.
Oke, di bawah sumbu X negatif dan ini positif gitu. Jadi daerahnya di sini ya enak kalau kuadrat di sini dan di sini. Ini di atas sumbu X daerah ini, maka di atas sumbu X akan bernilai positif. Ini sumbu X pasti di sini positif, di bawah negatif gitu. Ini di bawah berarti negatif dan ini tetap di atas dan juga positif. Oke. Saya kira DF-nya kita bisa temukan langsung. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor berikut kawan-kawan, nomor 7. Saya kasih semua contoh-contohnya. Halnya nih fx-nya ini ini pembilangnya berbentuk akar. Ini kawan-kawan, akar dari 2x plus 4 2x plus 4 per X pangkat 2 minus 16. Nah, di sini. Nah, kita masuk pertama di syarat di sini ada kata pembilang dan penyebut gitu kawan-kawan ya. Nah, di sini kita menggunakan dua kali pengerjaan kasus persyarat dua kali persyaratan. Kemudian kita masuk pembilangnya dulu, pembilang. Gitu ya, pembilang berarti akar dari berapa? 2x plus 4. Maka ini untuk menyelesaikan ini kita langsung saja syarat pembilangnya, karena bentuk akar 2x plus 4 harus lebih besar sama dengan 0. Iya. Oke kawan-kawan, berarti 2x lebih besar sama dengan minus 4 itu berarti X nya lebih besar sama dengan min 2. Itu pertama. Nah sekarang kita masuk ke penyebutnya. Penyebutnya berbentuk kuadrat, berarti X pangkat 2 minus 16. Oke, tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kita pindahkan ya. Berarti X pangkat 2 tidak sama dengan 16. Berarti X nya tidak sama dengan plus minus. Kita taruh tanda plus minus kawan. Akar 16. Berarti X nya, X1 nya tidak sama dengan 4. Atau X2 nya tidak sama dengan min 4 gitu. Jadi sini ada 3 persoalan. Yang pertama adalah ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Oke. Nah, kalau kita mau bawa ke garis bilangan, kawan-kawan, kita mau bawa ke garis bilangan boleh. Kita tulis dari yang paling kecil gini. Berapa tadi? Minus 4 di sini. Min 2 dan di sini positif 4. Perhatikan bulatannya kawan-kawan, bahwa 4 dengan 4 dari penyebut berarti tidak sama, berarti ini bulatannya kosong. Kemudian 2 itu lebih besar sama dengan, berarti bulatannya penuh gitu. Nah kita langsung saja masuk. Berarti X nya lebih besar sama dengan 2. Ini memenuhi kawan-kawan, memenuhi gitu ya. Syaratnya cuman ini, X nya tidak boleh sama dengan 4. Kalau ini otomatis sudah tidak memenuhi lagi kawan-kawan, karena tanda soalnya hanya lebih besar. Kalau ini sudah otomatis tidak memenuhi. Berarti DF nya ini kita langsung saja masuk sama dengan X, di mana X ini lebih besar sama dengan min 2. Kemudian yang berikut lagi, X nya tidak sama dengan 4. Oke, koma X nya anggota bilangan real gitu. Oke, saya kira itu kawan-kawan ya.
Nah, kita lanjut lagi kawan-kawan yang berikut, yang berikut misalnya ada soal gx sama dengan, nah ini dua-duanya bentuk akar x plus 3 per, ini akar x pangkat 2 minus 4 tuh. Nah, ini bisa kita gabung saja menjadi akar ini gede gini, x plus 3 plus 3 per x pangkat 2 minus 4 bisa. Nah, syarat mutlaknya itu kembali ke yang tadi, berarti ya rumus yang terakhir, aturan terakhir, x plus 3 per x pangkat 2 minus 4 lebih besar sama dengan 0 gitu. Itu ya kawan-kawan. Oke. Berarti yang pertama, syarat pertamanya kita ambil syarat pembilang. X kita ambil syarat penyebutnya, berarti x pangkat 2 tidak sama dengan x pangkat 2 minus 4 tidak sama dengan 0 gitu. Berarti x nya pangkat 2 tidak sama dengan 4, berarti x nya tidak sama dengan plus minus akar 4, berarti 2 dengan dan min 2 gitu. Ini untuk kasus yang pertama. Lanjut kasus masalah pertama. Yang kedua, kita cari x yang dari pembilang lagi, x plus 3 karena soalnya tadi x plus 3 pembilangnya per, ini saya tulis ulang kawan-kawan ya, x pangkat 2 minus 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita ambil lagi yang x plus 3. X plus 3, oke, ini tanda ini dibawa oleh penyebutin pembilang ini kawan-kawan. Yap. Kita ambil sama dengannya saja, sama dengan 0. Maka ini menghasilkan x nya sama dengan minus 3 gitu. Jadi yang berikut x nya ada minus 3, yang berikut x nya 2, dan x nya adalah min 2. Inilah yang akan dibawa ke garis bilangan. Nah, kita pakai garis bilangan kawan-kawan, ini mudah saja. Ambil yang paling kecil, pada sini minus 3, ini minus 2 dan 2 gitu. Nah, minus 3 bersumber dari pembilang, maka bulatannya penuh. Ini kosong, ini kosong. Kenapa kosong? Karena dia pakai syarat tidak sama dengan 0. Oke. Nah, setelah itu kawan-kawan, kita lihat. Nah, di sini Anda bisa menggunakan titik uji. Nah, kalau mau lebih real lagi, lihat semua x-nya. Semua x-nya ini adalah positif. Maka otomatis ini akan menjadi positif. Bisa ya kawan-kawan? Bisa, jadi di sini positif. Atau kalau mau lebih simpel lagi, pakai titik uji saja. Titik uji misalnya di sini 3, gitu. Di sini antara minus dengan positif ada 0, ini titik uji. Nah, cuma ini agak lama kawan-kawan. Sini minus, sini pakai 2 ke 3, berarti kita pakai titik ujinya 2,5, minus 2,5. Di sini min 4 kawan-kawan. Nah, coba ini agak lama kalau pakai titik uji. Kita kasih masuk 3, ya masukkan aja 3 di sini. Ini kan kalau difaktorkan x plus 3 per faktornya ini berarti x tambah 2 x kurang 2. Nah, lihat semua x-nya ini kan positif gitu. Maka otomatis di sini positif. Nah, kalau kita mau pakai titik uji, kita kan saja x-nya dengan 3. 3 tambah 3, 6, positif. Gitu kan? 3 plus 3, ini 3 plus 3
berarti 6, berarti dia bernilai positif. Dibagi 3 tambah 2 5, berarti dia positif. Dikali 3 kurang 2 1, berarti semuanya ini positif. Positif kali positif, positif bagi positif menghasilkan positif gitu, dan seterusnya kawan-kawan. Nah, setelah berikut untuk di sini lihat saja pangkatnya, semuanya pangkatnya ini berpangkat 1, berarti ganjil, berarti ini negatif. Dan ini akan terbalik terus, positif negatif positif negatif gitu. Nah, kalau Anda mau pakai titik uji silahkan, tidak masalah. Oke, jadi saya hapus saja titik ujinya ya kawan-kawan, biar agak rapi kelihatan. Ini titik ujinya di sini, ini juga titik ujinya, ini titik ujinya, ini titik ujinya. Nah, oke kawan-kawan, nah titik ujinya gitu kawan-kawan tadi. Nah, oke. Nah, kemudian lihat tanda ini, tanda soalnya menggunakan tanda lebih besar, berarti harga yang diinginkan harga positif. Maka kalau menggunakan harga positif, nah, maka kita pakai ini yang diinginkan adalah positif, ini ke kanan dan ini ya berbentuk kotak. Nah, untuk menyelesaikan DF-nya ini mudah saja kawan-kawan, langsung saja begini, DF-nya sama dengan ya kita langsung saja. Ini kembali ke pelajaran kelas 10 X, di mana langsung minus 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan enggak ada sama dengannya. Aduh, sorry kawan-kawan, ini enggak pakai sama dengan ya. 2 min 2 minus 2, kemudian atau X nya lebih besar daripada 2, kemudian X anggota bilangan real. Oke, saya kira sampai di sini kawan-kawan. Terima kasih telah menonton videonya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merah putih.